Jayanti TV. Puputan Payangan, Tresname Bela Pati Nindihin Gumilan Satya Pageh Ngemargiang Kedarman. Uwup Payangan apa Puputan Payangan sebuah istilah dalam menggambarkan situasi saat itu. Tapi ada makna yang lebih mendalam dari balik kisah itu adalah sikap kesatria, kesetiaan demi harga diri tanah air. Istilah Uwup Payangan sebenarnya awalnya adalah istilah yang diutarakan oleh Kerajaan Buleleng yang merasa bangga telah dapat mengalahkan Kerajaan Payangan, dan banyak karya sastra berupa sinom ataupun geguritan dengan berbagai versi yang menceritakan tentang Uwup Payangan yang menggambarkan betapa hancurnya Kerajaan Payangan setelah dikalahkan oleh Kerajaan Buleleng. Naskah asli sinom Uwup Payangan salah satunya kini disimpan di Museum Gedong Kertia Singaraja. Namun lain halnya bagi masyarakat Kerajaan Payangan menganggap peperangan saat itu adalah merupakan perang puputan yang bermakna menyelesaikan tugas secara kesatria di mana Raja Payangan Satya terhadap segala yang telah diucapkan dan apa yang telah dilakukan. Berani menanggung segala akibat yang mesti ditanggung demi mempertahankan harga diri dan tanah tumpah darah. Satya akan ucapan dicerminkan dengan menolak pinangan Raja Kelungkung yang disampaikan oleh Raja Buleleng selaku utusan Raja Kelungkung untuk memperistri Ida Dewa Agung istri Muter karena Raja Payangan sebelumnya telah menjodohkan putri beliau dengan Raja Negare Sukawati Ida Cokorda Ratu. Memang lebih tepat kalau peperangan waktu itu diistilahkan Puputan Payangan daripada Uwup Payangan karena pada saat itu tidak satupun Raja Payangan yang bisa dikalahkan oleh pasukan Buleleng karena Raja Payangan keempat saat itu Ida Dewa Agung Gede Oka gugur bukan karena dibunuh melainkan beliau merasa sedih melihat rakyatnya banyak yang meninggal dan akhirnya dengan kesetiaan terhadap rakyatnya yang banyak gugur maka beliau mengakhiri hidup dengan memotong ujung keris beliau dengan tangan dan menelan sehingga akhirnya beliau gugur, tepatnya pada hari Jumat Kliwon Uku Tolu dan kalau digunakan kalender Masehi maka hari gugurnya beliau yaitu sekitar tahun 1841. Beliau gugur tepatnya di perempatan Banjar Melinggi saat ini dan sekarang masih di tempat itu sebelah timur jalan ada sebuah pelinggi sebagai pertanda tempat gugurnya beliau yang kini pelinggi itu disebut Pelinggi Ida Betara Mantuk Dirana sedangkan adik beliau Prabu Anom Ida Dewa Agung Gede Rai masih selamat karena dalam peperangan saat itu beliau hanya pingsan kelelahan di sebelah barat Pura Puse Melinggi Payangan tepatnya di sebelah utara Pura Santi dengan pakaian yang sudah compang camping dan ditindih mayat-mayat prajurit yang bergelimpangan. Namun akhirnya beliau dapat ditemukan oleh para pasukan utusan Raja Mengwi yang terlambat datang untuk membantu Kerajaan Payangan di bawah pimpinan Prebekel Desa Munggu Mengwi dan beliau pun akhirnya diungsikan ke Mengwi. Begitulah sedikit kisah yang tidak mesti diperdebatkan lagi karena di balik peristiwa ini terkandung banyak pelajaran yang bisa diambil hikmahnya bagi kita-kita generasi penerus Payangan dan semua itu adalah sebuah proses dalam kehidupan. Namun satu hal yang mesti digarisbawahi dari kisah ini yaitu dalam membela kebenaran apapun resikonya mesti kita harus berani menerimanya sekalipun nyawa taruhannya dan semoga para penglingsir kita yang gugur masa itu mendapatkan tempat yang layak di alam sorga dan mewarisi keberanian beliau kepada kita-kita saat ini. Astungkara.